Bukankah Tuhan telah mengajarkan manusia untuk hidup berdampingan dengan alam? Tapi mengapa jari jemari, tangan-tangan jahil terus mencemari tiada henti? Seakan menutup hati tak pernah memiliki rasa peduli. Bahkan hanya demi mencapai kesenangan. Alam pun bak sebuah permainan. Apakah dengan teguran-teguran alam akan lahir kesadaran? Saudara-saudara, mari kita bicara angka, bukan puisi. Hutan di sektor utara itu bukan sekedar kumpulan pohon. Itu adalah tumpukan emas yang tertidur. Rakyat butuh makan, bukan oksigen, yang tidak bisa mereka jual ke pasar. Tepat sekali Pak Ketua. Dengan pembukaan lahan ini, investasi masuk, kantong masyarakat pun penuh, dan tentu saja kas daerah kita akan meluap. Saya sudah menghitung kalkulasinya. Jika kita mulai penambangan bulan depan, profit kuartal pertama akan naik 400%. Ini demi ekonomi masyarakat, bukan? Iya, betul. Lagi pula pohon bisa tumbuh lagi kan? Tumbuh lagi? Butuh 100 tahun untuk menggantikan ekosistem yang ingin Bapak hancurkan dalam semalam. Pak Arya ini bukan demi rakyat. Ini penebangan liar yang dibungkus rapi dengan stempel dinas. Dian, kamu ini masih muda, masih wangi buku teks kampus. Di sini kita bicara realita. Realitanya adalah
Bapak sedang merencanakan bencana longsor dan kekeringan untuk anak cucu kita. Saya tidak akan menandatangani persetujuan ini. Saya akan bawa dokumen ini ke publik. Kamu tahu apa yang lebih menyedihkan dari hutan yang gundul? Apa? Karir yang tamat atau nyawa yang tak lagi punya harga. Bapak mengancam saya di forum terhormat ini. Forum ini terhormat karena saya yang memimpin. Aduh. Tian, sudahlah, jangan keras kepala. Aji, bantu kawanmu ini cara memahami kerja kantor ini. Idealismemu itu sampah. Hutan itu akan tetap rata dengan tanah. Dengan atau tanpa persetujuanmu, pilihannya cuma dua. Kamu ikut kaya atau kamu ikut tertimbun di bawah akar pohon yang kami tebang. Bapak bisa menebang pohonnya, tapi tidak akan pernah bisa mematikan akarnya. Rakyat akan tahu. Aji, bawa dia keluar lewat pintu belakang. Pastikan dia tidak bisa bicara di depan mic selama seminggu ini. Baik, mari kita lanjutkan. Tadi sampai di mana ya? Oh ya, masalah pembagian keuntungan. Ayo lebih cepat, sebelum matahari terbenam, blok utara harus sudah bersih. Kita punya jadwal pengiriman minggu depan. Tenang bos, anak-anak sedang semangat. Bau kayu segar ini bau uang bos. Reno, Sani, jangan berhenti. Hajar pohon berhenti itu. Siap Bang Darko, satu pohon ini cukup buat beli motor baru kalau bonus cair. Hutan ini luas, Bang. Diambil sedikit tidak akan kiamat, kan? Sedikit katamu Sani, lihat di belakangmu. Kita sudah membabat 5 hektar dalam 3 hari. Ini bukan lagi mencari makan, ini perampokan. Kalian tidak ingat apa yang terjadi di desa seberang tahun lalu? Hutan mereka habis, lalu tanah gunung itu turun menelan rumah-rumah mereka. Aku kehilangan sawahku di sana. Ah, Arif, jangan bawa-bawa nasi burukmu ke sini. Kita di sini kerja. Kita bantu ekonomi masyarakat kan? Kalian semua dapat gaji kan? Ekonomi masyarakat yang mana, Darko? Masyarakat yang kalian maksud itu cuma dompet kalian dan saku Pak Bara. Warga desa di bawah sana mulai kesulitan air bersih sejak kita buka lahan ini. Dengar NG, proyek ini legal di mata kertas saya. Kalau kalian mau jadi pahlawan lingkungan, silakan pergi. Tapi jangan harap ada nasi di piring kalian besok pagi. Edi, Lukman, kenapa kalian diam? Lanjutkan. Tapi Pak, langit mendung di atas gunung. Kalau hujan turun malam ini tanpa akar pohon di sini bagaimana? Saya takut Pak, tanah ini rasanya sudah tidak stabil. Cukup. Siapa yang tidak mau bekerja, silakan angkat kaki sekarang. Tio, Reno, Darko, sikat habis sisanya. Saya tidak peduli hutan ini gundul atau gunung itu runtuh. Yang penting kontrak saya selesai.
Dasar penakut, kalau takut pulang saja. Cuci kaki sana, biar bagian kalian buat kami saja. Tio, nyalakan mesinnya lagi. Siap bos, laksanakan. Jangan Tio, jangan jadi bagian dari kehancuran ini. Kalian bilang ini untuk masyarakat. Lihatlah, mata air mati, hewan-hewan lari ke pemukiman dan kalian masih tertawa. Minggir tua bangka, kau cuma menghambat kemajuan. Kemajuan apa? Kemajuan menuju bencana. Kalian serakah, kalian membunuh masa depan anak-anak kita demi kemewahan sesaat. Suatu saat alam akan menagih hutang ini dan kita tidak akan punya cukup nyawa untuk membayarnya.
dan lahan Agita ini terjadi di Pulau Sumatera. Data terkini ada 3 wilayah, ini ada di Sumatera Utara, di Jambi, dan juga di Sumatera Barat. Ini adalah gambaran Agita dan juga pemirsa yang kami hadirkan untuk Anda di studio ya. Baik, kita mungkin harus berhati-hati karena kita bisa lihat di depan Rizky ada api dan juga kita ketahui kebakaran hutan ini menyebabkan penyebaran kabut asap yang cukup tebal sehingga kita cukup prihatin karena ini menimpa beberapa wilayah terjadi di Sumatera. Kita harus antisipasi. Pemirsa, apa yang Anda saksikan di belakang saya saat ini bukan sekedar puing-puing bangunan. Ini adalah sisa-sisa pemukiman warga di lereng Bukit Sumatera yang lumat dalam hitungan menit. Curah hujan yang ekstrim selama 3 hari terakhir akhirnya memicu tanah longsor hebat yang kemudian disusul oleh gelombang air bah dari hulu sungai. Lumpur setinggi 2 meter menerjang tanpa peringatan, merusak fasilitas umum, dan melumpuhkan total aktivitas warga. Berdasarkan data sementara yang kami himpun dari posko darurat, puluhan rumah warga rusak parah, banyak diantaranya rata dengan tanah. Saat ini, tim SAR gabungan bersama warga lokal masih terus berpacu dengan waktu untuk melakukan evakuasi di titik-titik yang tertimbun. Kebutuhan mendesak saat ini adalah alat berat, obat-obatan, serta bahan pangan untuk para pengungsi. Kami akan terus memperbarui informasi ini seiring berjalannya proses evakuasi. Susah sekali rasanya menggambarkan dengan kata-kata bagaimana tempat yang kemarin merupakan rumah yang hangat bagi ratusan kepala keluarga kini berubah menjadi lautan lumpur hitam, gemuruh tanah longsor, dan hantaman air bah yang terjadi semalam telah merenggut hampir semua yang dimiliki warga di sini. Di sebelah kanan saya, sekelompok ibu berpelukan meratapi rumah mereka yang kini terendam air bah dan tertimbun tanah. Jerit tangis sempat pecah pagi tadi saat beberapa barang berharga, bahkan foto keluarga, ditemukan tertimbun di bawah reruntuhan dinding yang hancur. Alam seolah melepaskan amarahnya tanpa menyisakan ruang bagi warga untuk menyelamatkan harta benda Situasi di mereka. lapangan masih sangat dinamis dan berbahaya. Saya melaporkan tepat dari bibir lereng yang baru saja runtuh di wilayah Hulu Sumatera. Seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, aliran air bah masih meluncur deras membawa material, batang pohon, dan batuan besar, mengancam sisa-sisa bangunan yang masih berdiri. Akses jalan utama terputus total akibat timbunan longsor setinggi 3 meter sehingga bantuan logistik harus dikirim melalui jalur udara dan jalur alternatif yang cukup terjal. Prioritas utama tim saat ini adalah membuka akses isolasi terhadap desa-desa di balik bukit yang masih terjebak tanpa aliran listrik, dan kami dihimbau untuk tetap waspada dan tidak mendekat ke arah retakan tanah. Kami akan terus memantau pergerakan tanah di titik ini. Saya Rafan Syabana melaporkan dari Pusat Bencana. Tetaplah waspada. Di tanah hijau yang mulai terluka, kita belajar dari cerita lama. Alam bukan untuk dikuasai, ia titipan sampai nanti. Mari